warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSMH Bukit Tinggi. Jumpa lagi dalam Ngobrol Sehat RSMH. Tempat kita ngobrol santai namun syarat dengan informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Isnu Luki. Selamat sore Ibu. Sore. Alhamdulillah sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Seperti yang mungkin sahabat RSMH juga sudah ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu RSMH Bukit Tinggi juga sudah mengenalkan diari epilepsi. Nah, saat ini kita akan mencoba membahas kembali bagaimana sih sebenarnya cara pengisian daripada diari epilepsi. Baik, buku diari epilepsi ini adalah buku yang kita berikan kepada pasien epilepsi, di mana buku ini berfungsi untuk memantau kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat anti epilepsi, sehingga dapat mengontrol kejadian kejang berulang pada pasien. Nah, di dalam buku ini ada beberapa informasi yang dapat kita lihat, di mana di halaman pertama adalah biodata pasien dan atau identitas pasien. Kemudian di halaman kedua adalah diagnosis pasien, kapan kejang pertama kali pada pasien, serta apa saja terapi atau obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Nah, nantinya buku ini akan diisi oleh pasien setiap harinya, di mana di sini berisikan beberapa angka yang akan diceklis oleh pasien setiap pasien mengkonsumsi obat anti epilepsi agar pasien tidak terlewat atau terlupa dalam mengkonsumsi obat anti epilepsi. Dan tidak lupa di sini juga dicantumkan kotak yang diisikan apabila pasien mengalami kejang pada hari tersebut dan apa saja kira-kira pemicu terjadinya kejang pada pasien. Nah, buku ini berisikan kotak selama 30 hari yang dapat diisi pasien setiap harinya sampai kontrol ke poli saraf kembali. Akhir buku diisikan oleh keluarga pasien, di mana pasien dapat memberikan beberapa catatan yang akan disampaikan kepada dokter spesialis neurologis saat kontrol ke poliklinik. Nah, setelah itu saat kontrol ke poliklinik neurologi, pasien harus membawa buku ini kembali. Nah, nantinya juga dokter dapat mengisi poin penting yang harus diingat oleh pasien. Berarti kalau kita lihat-lihat dari buku ini sebenarnya cukup bagus ya Bu ya, untuk penderita epilepsi untuk melihat bagaimana pengobatannya. Nah, kalau untuk dokter sendiri itu kira-kira apakah dengan buku ini nanti akan memberikan petunjuk untuk bagaimana tindakan pengobatan selanjutnya? Ya, baik. Jadi buku ini tidak hanya bermanfaat untuk pasien, tapi juga bermanfaat untuk kami dokter spesialis neurologi dalam memberikan pengobatan pada pasien. Karena seringkali pasien mengatakan kejang berulang, setelah itu tidak dideteksi apakah pasien rutin minum obat atau tidak, sehingga pemberian obat ditambah jenis obat anti epilepsi, padahal sebenarnya tidak harus ditambah. Jika pasien tidak patuh, maka diperbaiki dulu kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat anti epilepsi. Oke, kalau begitu kira-kira apa pesan Ibu untuk pasien yang epilepsi supaya nanti pasien itu bisa patuh dalam mengisi buku diari epilepsi? Pesannya adalah mungkin buku diari epilepsi ini dibawa setiap saat oleh pasien agar pasien tidak lupa dalam pengisiannya, atau lebih detail lagi pasien dapat memberikan alarm untuk mengisi buku diari tersebut dan langsung meminum obatnya tepat waktu. Nah, mungkin ada satu hal nih. Apakah buku ataupun diari epilepsi ini hanya ada di RSMH Bukit Tinggi atau juga ada di tempat lain? Gimana? Setahu saya untuk di Sumatera Barat buku ini hanya ada di SOMH Bukit Tinggi. Selain itu untuk di Jawa mungkin atau di Jakarta sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan buku diari epilepsi. Baik sahabat RSMH Bukit Tinggi, demikian informasi dan edukasi yang sudah kita dengarkan sama-sama dari spesialis neurologi RSMH Bukit Tinggi. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya.
Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi apa yang dianjurkan oleh dokter. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ngobras berikutnya. Kami berdua mohon undur diri, pamit dari sahabat RSMH Bukit Tinggi. Sampai jumpa lagi di Ngobras berikutnya.